Kami lanjutkan ke informasi lainnya. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut salah satu langkah mencegah penambahan kasus di dalam daerah maupun importasi keluar daerah adalah dengan memantau data vaksinasi di kabupaten kota dan besaran stok berkala. Selain itu, menurut Wiku, vaksin dosis lengkap turut menjadi kunci perlindungan masyarakat dari COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito secara daring baru-baru ini menekankan jika masyarakat kini perlu waspada secara menyeluruh terkait COVID-19. Pasalnya data menunjukkan telah terjadi pergeseran tren kasus ke provinsi di luar Jawa Bali. Adapun beberapa waktu lalu kasus nasional didominasi oleh provinsi di Jawa Bali. Dan saat ini proporsi kasus dari provinsi di luar Jawa Bali mulai mengalami peningkatan. Dinamika ini tentunya penting untuk diperhatikan agar langkah pengendalian yang lebih tepat dapat segera disesuaikan. Untuk itu, demi mencegah penambahan kasus di dalam daerah maupun importasi kasus ke daerah lain, menurut Wiku salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memantau data vaksinasi di tiap kabupaten kota, termasuk besar stok vaksin berkala bersama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk perencanaan kegiatan vaksinasi yang baik dengan prioritas kelompok rentan. Vaksinasi dengan dosis lengkap pun turut menjadi kunci perlindungan dari COVID-19 yang lebih optimal. Dosis vaksin pertama bertujuan untuk menstimulasi produksi antibodi ke dalam sistem imun tubuh untuk pertama kalinya, atau seringkali disebut respon imun pertama. Sedangkan dosis kedua bertindak sebagai booster untuk menjamin bahwa sistem imun betul-betul mengembangkan respon memori yang optimal saat harus melawan virus COVID-19 lagi di kemudian hari. Wiku menambahkan bahwa pemberian vaksin dosis kedua tidak boleh terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, yakni lebih dari 6 bulan lamanya. Hal tersebut dikarenakan apabila pemberian vaksin COVID-19 dosis kedua sudah sangat terlambat, maka kekebalan yang terbentuk tidak lagi optimal, sehingga perlu untuk mengulang proses vaksinasi dari awal. Ratusan tenaga medis di Kota Solo, Jawa Tengah terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini membuat pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas terganggu, sehingga pelayanan vaksinasi di puskesmas dialihkan ke sentra vaksinasi. Ratusan tenaga kesehatan atau nakes di Kota Solo, Jawa Tengah terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga mengganggu pelayanan kesehatan di puskes masyarakat atau puskesmas. Data dari Dinkes Kota Solo menyebutkan, sejak awal Februari hingga Rabu 23 Februari, jumlah tenaga kesehatan di Solo yang terpapar COVID-19 tercatat 589 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 106 orang merupakan tenaga kesehatan di bawah Dinkes Kota Solo. Kepala Dinkes Kota Solo, Siti Wahyuningsi di Balkot Solo mengatakan, banyaknya tenaga kesehatan yang tertular COVID-19 tidak mengganggu pelayanan rawat jalan atau rawat inap di puskesmas, serta di fasilitas kesehatan lainnya. Namun pelayanan vaksinasi di puskesmas terpaksa dialihkan ke sentra vaksinasi, karena dari 17 puskesmas di Solo, hanya satu puskesmas yang negatif dari kasus COVID-19. Yang terrekod di kita itu 589. Ada yang sudah sembuh, ada yang masih isolasi mandiri. Alhamdulillah kondisinya relatif baik. Ya, jadi tetapi kan mereka yang positif pasti melakukan isolasi, dan ini akan sedikit mengganggu pelayanan. Ya. Contohnya di puskesmas itu kan karyawannya nggak banyak. Ya, kalau ini mengenai tenaga kesehatan, dokter, perawat atau bidan, pasti dampaknya ke vaksinasi. Ya, karena pelayanan yang lain tetap harus jalan, sehingga kami harus mengambil skala prioritas. Sementara Dinkes Kota Solo mencatat, angka COVID-19 di Kota Solo mencapai 3.345 kasus. Sebanyak 3.294 kasus COVID-19 merupakan warga Solo dan 51 sisanya warga luar Solo.